Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Ibu. Oke, hari ini kita setelah UTS kita akan membahas semuanya tentang Microsoft Project. Jadi pertemuan ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 itu adalah akan praktik. Hari ini saya hanya untuk menjelaskan bagaimana cara install dan bagaimana cara untuk membangun proses dulu. Jadi proses sebelum masuk ke dalam Microsoft Project. Nah, untuk bisa sampai ke tahap ini, saya harap minggu depan sudah dapat untuk menginstal Microsoft Project pada komputer masing-masing. Kalau misalkan, Bu, saya pakai MacBook gitu ya. MacBook bisa download seperti saya nih. Nah, ini MacBook itu pakai Project Plan 365 format gitu. Jadi nanti kalau misalkan pakai Windows pakai Microsoft Project Install. Jadi atau mungkin bisa beli di Shopee. Jadi ada dua nih ya, bisa install atau bisa beli di Shopee. Alasannya kenapa? Karena kalau yang gratisan kita nggak sampai tahap untuk pembuatan laporan. Kalau misalkan yang instan. Atau mungkin mau iseng, nggak iseng sih. Download Microsoft Project yang asli, itu ada 30 hari free untuk Microsoft Project-nya. Jadi cari aja Microsoft Project download gitu misalkan. Nah, nanti itu ada free-nya di situ. Tapi tidak semua eh, sistem akan terbuka. Nah, karena saya akan mengajarkan hampir seluruhnya, human resource, tasnya, kemudian tracking, eh, kemudian cost gitu ya. Ada beberapa. Nah, oleh karena itu kita mau nggak mau harus punya yang pro. Jadi untuk mendapatkan yang pro, ya mau nggak mau harus beli. Nah, belinya itu ya nggak usah yang asli gitu ya. Tapi bisa pakai Shopee link. Ini linknya saya sudah berikan. Mungkin kalau mau cari lagi nggak apa-apa. Itu ini saya dapat yang termurah dan bintangnya 4,9 lah ya. Udah banyak yang beli. Itu harganya 17.500 rupiah. Nah, bisa nanti untuk diinstal ke dalam laptop atau komputer adik-adik sekalian. Nah, untuk buku, mungkin saya sudah memberikan bahan ajar. Ini buku saya buat kemarin. Ini mungkin yang 2013. Mungkin saran saya, jadi sekarang ada yang terbaru 2021. Tapi saran saya pakai yang 2019 atau 16. 2016 aja kali ya. Saran saya masih yang 2020 awal itu masih save-nya agak error gitu ke dalam ketika nanti dibuka oleh teman yang lain mungkin yang di bawah itu. Oleh karena itu saya pakai yang saya jelaskan itu 2013 sebenarnya sama, cuman beda-beda user interface-nya aja nanti untuk ketika menjelaskan. Saya pakai yang 2016 gitu. Nah, jadi nanti bisa install gitu atau yang gratis nih saya udah berikan atau mungkin nggak bisa pakai yang ini crack karena asli, bisa beli aja di Shopee, cari-cari aja minta tolong sama mereka gimana ya cara installnya yang ori, ntar mereka akan menjelaskan memberikan link-link YouTube lah gitu untuk cara menginstalnya. Nah, untuk buku saya sebenarnya pakai bukunya bahasa Inggris, cuman saya udah bahasa Indonesiain. Em, itu bisa saya sudah berikan, bisa di. Nah, bukunya biasanya pakai punya Microsoft, Microsoft Project khusus dari Microsoft mereka mengeluarkan. Nah, ini ada step by stepnya ada 800 halaman, tapi saya singkat jadi nanti perkuliahan kita sampai pertemuan ke-15. Jadi nanti tahap-tahapannya, kemudian sampai menghasilkan sebuah laporan untuk rencana anggaran biaya dari sebuah proyek gitu. Mungkin nanti kalau ada waktu kita bisa nanti untuk running eh, Atlassian atau punya Jira. Jira itu ada untuk rata-rata sih untuk IT ya gitu. Jadi untuk sistem project IT di mana tapi nggak bisa sampai Jira itu hanya melihat prosesnya aja. Kalau
Microsoft Project ini dia sampai tahap untuk perhitungan keuangan gitu, sampai human resource-nya tahu gitu, sampai waktu libur dan lain-lain. Kalau Jira cuman waktu libur kerjanya apa, waktunya gimana. Tapi rata-rata memang untuk manajer di lapangan kepada anak buahnya itu, manajer proyek kepada anak buahnya itu biasanya menggunakan Jira. Tapi untuk beberapa em, perusahaan yang middle, mungkin pemerintahan nanti kalau oh, mungkin pemerintahan nanti bisa untuk menggunakan, kalau misalkan adik-adik nanti akan magang ya, magang bisa, pemerintah biasanya menggunakan Microsoft Project gitu. Jadi saya ajarkan untuk Microsoft Project karena Microsoft Project yang paling banyak digunakan oleh beberapa perusahaan itu. Nah, untuk rencana anggaran untuk proyek tersebut. Nah, mungkin untuk running nanti ya tinggal sesuai rencana, tinggal kita perbaiki aja. Tapi memang yang sulit, sulit itu adalah untuk rencana anggarannya atau rencana proyeknya gitu. Nah, buku tadi saya sudah perlihatkan ya, mungkin nanti saya sudah taruh di forum, bisa di-download atau yang tertarik gitu ya. Oh, saya mau belajar lebih ini lagi lah gitu. Nah, bisa untuk membaca buku dari Microsoft-nya langsung. Nah, saya sudah berikan juga untuk beberapa, mungkin minggu depan kita akan ke work breakdown structure, di mana kita akan memulai dari Microsoft Project-nya, kemudian kita akan memulai program eh, sampai juga untuk menginput sebuah task proyek. Nah, dari task proyek ini, nah, ini kan baru istilahnya buat sistem aplikasi ya, aplikasinya ya udah aplikasi aja. Tapi kita bisa detailkan lagi aplikasinya mau seperti apa. Contoh tadi ya, saya mau buat GoFood, Bu, atau saya mau buat game kayak Roblox, Bu, atau Bu saya pengen buat kayak Shopee. Nah, kita bisa running di AI, kita tanya nih, tolong buatkan tas proyek untuk em, pembuatan aplikasi. Mau aplikasi apa nih? Ada masukan? Game aja ya. Nah, nah, ini ada step by step untuk menyusun. Nah, ini kalau ini kok error ya. Ini kita ke sini aja, GPT-nya aja. Cek. Nah, di sini kita bisa tanya nih, tolong buatkan uh, task project untuk mau apa ya? Hmm. Oh, ini AI-nya lagi error ya di sini. Sebentar ya. Jadi nanti bisa untuk, ini saya kayaknya ChatGPT-nya yang ini error deh. Dicari yang lain dulu.
Iya, emang error nih. Lagi error kayaknya ChatGPT. Pokoknya gitulah ya. Ini error nih. Em, Mungkin lebih ke ini aja. Saya ganti AI yang lain ya. Sebentar. Jadi nanti sebenarnya enak tanya jawab sama AI karena kita nggak ada tim proyeknya gitu. Coba pakai apa ya? Black box nggak asik. Hmm, DeepSeek kali ya. Kok masuknya Discord ya? Nah, jadi di sini kita bisa jadi adik-adik udah pastikan mau buat aplikasi seperti apa. Gitu contohnya. Nah, kemudian nanti dari analisis ini kira-kira step by step dari proyeknya apa. Nah, dari step by step ini yang nanti akan kita masukkan ke dalam tas proyek. Jadi mungkin hari ini tugasnya nggak tugas secara langsung penilaian gitu ya, nggak. Tugasnya adalah install Microsoft Project karena minggu depan kita akan running untuk praktik Microsoft Project-nya. Kedua, tahu untuk ini ChatGPT lagi error, saya cari yang lain mungkin. Oh, Maaf Ibu itu ah? tampilannya cuma lihat di WPS Ibu, bukan ChatGPT. Oh enggak apa-apa. Saya emang lagi searching. Oh ya, Lain baru jadi. Oh, pakai email lain lagi ya. Coba coba ntar. Saya lagi nyari beberapa AI yang bisa buat gantiin ChatGPT. Tadi error ya? Perplexis kali ya. Oke. Coba saya tanya dulu ya, bentar. Ternyata lagi error nih. Saya nggak langganan Gemini soalnya. Nah, oh bisa pakai ini aja nih. Oke, masih masuk lah. Walaupun nggak 100% ya. Nanti bisa ngelihat rekaman saya yang hari Sabtu kali ya. Kalau Sabtu masih oke nih, ininya lagi error. Ini saya pakai Perplexis AI, Perplexity gitu ya. Jadi di sini saya tanya nih, buatkan tugas proyek untuk pembuatan aplikasi proyek Gojek. Jadi mungkin lebih kepada pertama-tama kita pasti menentukan latar belakangnya dulu. Ya, mungkin latar belakangnya apa. Nah, dari situ kita cari metode-metodenya mau menggunakan apa. Nah, itu mungkin nanti riset gitu mungkin ya masuknya. Kalau ke ini kan saya eh, masukinnya tas proyeknya itu analisis dan desain sistem gitu ya. Memang pertama-tama udah step by step itu analisis dan desain sistem. Nah, kita bisa nanti kalau itu bisa saya share yang di kelas yang sebelumnya ya, itu lebih bagus AI-nya. Nah, kemudian ini setelah itu kita mencari tujuan proyeknya ini apa. Jadi maunya lebih berbasis apa? Android kah? Mau berbasis Windows kah gitu ya? Atau mau berbasis Macintosh kah gitu ya? Jadi nanti tujuannya mau apa? Nah, ini step ini tuh ada waktu-waktunya. Mungkin ini satu hari yang sama untuk mendeteksikan tujuan proyek tersebut. Kemudian ruang lingkupnya mau sampai ke arah mana. Jadi mau menggunakan frameworknya itu seperti apa. Nah, itu nanti cuman hanya step by step aja. Jadi adik-adik sudah mencari kira-kira mau proyeknya seperti apa. Nah, nanti tinggal tanyakan proyeknya step by stepnya apa nih. Nah, secara nggak langsung saya sudah berikan di sini
ini step by step secara apa ya? Secara luas lah ya. Sebenarnya nggak detail. eh, aku mau aplikasi pembuatan Gojek atau aku mau pembuatan aplikasi seperti Shopee, aku mau pembuatan aplikasi seperti Roblox gitu ya atau game gitu ya, atau yang lain yang memang adik-adik lagi pengen atau Zalora atau Lazada dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi terserah mau buat apa ya kita patokannya aplikasi atau membuat software gitu ya terserah. Nah, itu mau seperti apa? Nah, ada contohnya lah. Dari situ nanti kita akan eh, analisis satu persatu gitu. Jadi kira-kira nanti tasnya kita sudah buat nih, tas proyeknya. Ih, tapi sayangnya saya hmm, di sini nggak detail. Ah, ada deh yang detail untuk jadwal proyeknya. Jadi diagramnya mau seperti apa, buat diagram kelas, aktivitas, diagram use case gitu ya. Nah, ini berapa lama nih perkiraan untuk pengerjaan si proyeknya tersebut? Nah, misalkan contoh analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan apa aja sih? Thread, terus rinciannya apa? Kemudian analisis proses aplikasi, apa aja? Tadi ya, UI UX kah? Kemudian untuk codingnya berapa lama gitu ya? Analisis kebutuhan programnya gitu. Nanti berapa lama? Nah, nanti bisa sudah dibuat semacam durasi kira-kira waktunya. Itu buat aja di Excel terlebih dahulu. Sambi ini PR-nya jadi dua ya untuk besok install Microsoft Project sampai running di laptop kalian dan sudah mengetahui mau step by step aplikasi yang kalian akan buat gitu. Seperti itu. Jadi step by stepnya apa? Aktivitasnya apa aja gitu. Jadi lebih kepada aktivitasnya. Tes kan kegiatan aktivitas gitu. Aktivitasnya apain aja sampai si proyek tersebut ini kayaknya ininya salah deh. Ya, pokoknya itulah ya. Ini error nih di sini di AI-nya. Nah, sampai mendapat fase terakhir yaitu eh, publish atau mungkin selesai dan maintenance. Nah, maintenance biasanya kalau kita berbasis konsultan itu biasanya itu kalau konsultan 1 tahun atau 2 tahun untuk maintenance eh, kontraknya. Tapi kalau misalkan kita di perusahaan memang kebutuhan dari masing-masing departemen ataupun klien tergantung. Jadi enaknya kita bahas 6 bulan atau 3 bulan lah setelah untuk maintenance gitu ya proyeknya. Jadi targetnya sampai situ, baru nanti seterusnya tinggal eh, maintenance saja. Gitu. Jadi nanti kita akan membuat seperti itu. Nanti join lagi ya. Saya belum selesai untuk presentasi ini tadi kelamaan nunggu. Join lagi ya. Baik, Ibu. Ya, Bu.